Isekai. Untuk episode ini kita akan mengobrol, yaitu saya, Apa Sakti, ditemani kakak Rufi di Jakarta, yang kalau nggak salah ini setelah membuat dimsum ya ini ya. Bagaimana kakak Rufi ini? Hari ini tidak membuat bakso, ora arek telur sih. Luar biasa. Apa itu Kemudian panas terik. panas terik. Panas terik, kalau panas terik itu saya juga teringat dengan Bali yang ada Om Kon juga di sini yang menemani saya membahas topik. Begitu ya Om Kon ya. Kira-kira topiknya apa hari ini? Hari ini kita ingin membahas genre seinen. Seinen itu adalah genre untuk ya diarahkan untuk target pria yang umur 20 tahunan ke atas. Nah, kalau misalnya shonen kan biasanya untuk di 10 tahun sampai 20. Nah, Ya. berbeda ya. Jadi banyak yang para orang tuh menganggap bahwa komik itu hanya untuk anak-anak. Nah, ini komik yang tidak untuk. Ini dibedakan dengan ceritanya yang lebih mengambil topik tentang apa yang sering dialami di kehidupan orang dewasa. Contoh ya, kalau misalnya shonen itu food war, jadi masak-memasak yang istilahnya bertanding, ada penjahat, ada tokoh utama yang baik, lalu mereka bertempur dan sebagainya. Nah, itu kan di dunia nyata kan jarang sekali terjadi kan pertandingan. Nah, contoh yang seinen di bidang masak-masak adalah Bambino. Nah, di situ tokoh utamanya itu bekerja di restoran Italia, bergulat dengan pekerjaan, dengan finansial, hal-hal yang sering dialami di kehidupan nyata bagi pria-pria berumur 20 tahunan ke atas. Jadi bukan berarti kalau seinen itu terus nggak ada actionnya, ada. Nggak ada monster-monster, ada. Adventure, martial art ada. Cuma tema yang diangkat itu lebih dengan relatabilitas terhadap pembaca yang berumur 20 tahun ke atas. Nah, contoh yang kita bisa lihat di film Hollywood, contoh Marvel di MCU awalnya itu kan shonen dia. Salah satu cirinya adalah di Iron Man itu kan Iron Man-nya baik, penjahatnya jahat. Udah, hitam dan putih itu ciri khasnya shonen, hitam dan putih. Tapi seiring waktu ketika kita masuk ke Endgame, itu kan penjahatnya tidak sepenuhnya jahat. Nah, pemberian dimensi baru bahwa tokoh utama tidak sepenuhnya baik dan tokoh utama tidak sepenuhnya jahat, itu salah satu ciri khas sebuah manga itu berada di area-area seinen, pada area-area gitu. Oke. Ini untuk yang seinen dan shonen. Ya, memang dari pangsa pasarnya itu memang kalau seinen itu ditujukan ke yang adult kalau nggak salah ya. Begitu ya Om Kon ya. Iya. Oke. Kalau misalnya untuk yang adult, berarti kan jelas di situ istilahnya itu pangsa pasarnya lebih sedikit lah dibandingkan dengan shonen gitu ya. Istilahnya kurang sebesar shonen. Nah, kalau misalnya yang kurang sebesar shonen gitu, nah ini kalau menurut kakak Rufi, ini menghadapi yang pangsa pasar yang tidak sebesar shonen ini, menurut kakak Rufi bagaimana kalau untuk tampilan dan sebagainya begitu mungkin? Sebenarnya saya ingin ini dulu sih, berikan jalah ya. Jadi penentuan Silakan. shonen dan seinen ini memang agak sedikit tricky ya, bukan berarti selalu. Tapi yang saya pahamin juga penentu itu tergantung dari majalah tempat bisa. Kalau Jepang sendiri, katakanlah dua besar ya, gitu, Kodansha, itu mereka punya majalah yang khusus untuk seinen ya. Kalau di Shueisha itu dia punya Young Jump, terus kalau yang Kodansha itu punya Young Magazine. Jadi jadi cuma beda Young aja. Kalau biasanya yang versi shonennya adalah Shonen Jump, jadi Shonen Jump, nah dia Jump dan Max Young Magazine. Nah, terkadang sirkulasinya memang berbeda ya ketika, dan peruntukan majalahnya itu memang jadi dari tampilan dalamnya gitu. Saya pernah membaca Young itu memang wah ini memang tidak bisa untuk anak-anak gitu karena majalah selain manganya itu banyak diisi dengan konten-konten yang mungkin kurang cocok untuk yang 17 tahun ke bawah. Mungkin beberapa kontennya yang mungkin kurang cocok itu kayak beberapa tampilan itu dia suka mengumpulkan
model-model pure, mungkin nggak bawah atau shonen. Tapi untuk itulah juga sirkulasinya dan memang demografinya itu ya lebih ceruk ya, sehingga juga nggak terlalu banyak. Tapi di sisi lain untuk manganya sendiri kadang itu saya kaget juga tuh, ada beberapa manga yang saya kira itu shonen atau saya kira itu ya nggak masuk seinen, tapi ternyata seinen juga gitu. Ambil contoh yang di Young Magazine ya, yang saya ikuti itu Chobits itu ya, karya Clamp itu ternyata seinen gitu ya, dan dia masuk ke Wiki Young Magazine. Dan Prison School yang animenya juga saya nonton itu ternyata juga masuk ke seinen gitu ya. Hal-hal seperti itu yang kadang penentuan ini masuk seinen atau ini masuk shonen itu sebenarnya lebih ke ranah itu. Seperti Death Note lah, itu banyak dikatakan bahwa itu sebenarnya seinen yang nyasar ke shonen, atau Attack on Titan atau Chainsaw Man itu ya. Itu kayak seinen yang shonen dengan banyaknya gore atau kalau Death Note. Tapi di sisi lain juga memang saya sukanya adalah ketika seinen itu memang ada sesuatu yang lebih berbobot, bukan berbobot dalam artian ini ya, bukan berarti saya meremeh seperti One Piece gitu atau Hunter, enggak, tapi kadang ada yang perlu kedewasaan bisa memahaminya secara lebih luas gitu, menyeluruh, komprehensif. Chobits itu walaupun dia kelihatan seperti sebuah manga shonen gitu, tapi ketika kita memahaminya sebagai dengan kedewasaan, oh ya ini ada filosofis atau ada sesuatu hal yang menarik. Seperti saya suka kayak Layer Game, kemudian Gans, kemudian beberapa manga saya baca itu mereka punya filosofis yang menyesuaikan dengan geografi seperti itu. Oke, ya ini menarik ini sebenarnya. Jadinya seinen memang kalau misalnya kita menerjemahkan dari etimologinya lah, yang men gitu. Ya mungkin kita kalau melihat dari yang mennya saja kita bisa memasukkan atau mengeluarkan berdasarkan kategori yang ini yang men ini. Cuman kalau misalnya kita sudah ada standarnya bahwa ya sudah, untuk manga seinen itu adalah yang memang sudah masuk ke publikasi tertentu yang memang mereka itu mengaku sebagai ya kita ini adalah memang magazine atau majalah yang demografiknya untuk seinen. Ya sudah, berarti kan kalau misalnya masuk ke situ itu adalah manga seinen. Dan memang melihat beberapa manga seinen begitu, memang ada beberapa yang cukup menarik dan memang sedikit kok ternyata ini tuh seinen gitu loh. Salah satunya itu yaitu tadi yang Chobits itu, kemudian juga ada lagi Crayon Shinchan itu juga termasuk. Nah, itu juga termasuk. Kemudian memang ada cukup banyak juga. Tapi untuk sekarang mungkin kita coba masuk ke satu yang mungkin jelas-jelas lah itu merupakan seinen begitu, yaitu Berserk. Nah, ini kalau nggak salah ini salah satu manga kesukaannya Om Kon ini. Gimana Om Kon? Oh, enggak, saya enggak kuat baca Berserk. Salah satu alasan nggak baca Chainsaw Man sama Fire Punch ya kalau nggak saya, yang juga dari pengarang yang sama, adalah gore-nya yang itu. Saya kebetulan nggak tahan kalau baca. Tapi saya akui sih dari segi story itu bagus, artnya juga bagus. Tapi ya itu tadi, karena kebetulan saya bukan orang yang tahan ngelihat. Itu kan benar-benar eksesif kalau menurut saya gore-nya. Berarti karena kan kalau aku melihat di seinen itu dia memang lebih cenderung untuk menekankan terkait karakteristik hubungan antar karakternya begitulah. Kemudian romance-nya pun juga dia bukan cuma romance yang standar kayak shonen gitu. Ya mungkin itu yang biasanya membuat manga-manga seinen itu kadang agak bingung dengan yang shoujo. Cuman ya biasanya dibedakan dengan yang kalau yang seinen itu dia lebih realistik dan pragmatik lah untuk relationship-nya, dan kalau shoujo itu lebih mengidealkan roman. Nah, mungkin kalau aku lihat kan sama seperti target, ketika ditarik pembaca antara 10 sampai tahun, rata-rata orang masih PDKT kan? Jadi cerita tentang shonen itu rata-rata kisah cinta yang baru di awal, yang mendekati jadian-jadian di awal. Nah, seinen di 20, 30 atau 40 itu biasa salah satu karakter cerita romansanya adalah
di dalam sebuah hubungan, kayak perselingkuhan, di dalam rumah tangga. Jadi karakter-karakternya berada dalam masalah yang dihadapi dalam hubungan gitu, nggak lagi di masa awal. Mungkin gitu sih. Itu karena itu tadi ya, karena memang story-nya akan ditujukan untuk bisa relate kepada pangsa pasarnya. Kalau misalnya katakanlah cerita tentang dandan lah Mas. Cerita tentang anak SMA yang mendekati teman sekelas itu kan sudah nggak relate dengan pegawai kantoran umur 30 tahun. Nah, tapi kalau cerita cintanya adalah pegawai kantoran PDKT teman kantornya itu masuk seinen. Kita bisa relate pegawai kantor apa masalah di kantor, misal katakanlah saling suka tapi ada kebijakan tidak boleh pacaran di dalam kantor misalnya. Itu tema yang seinen, pasti yang shonen. Menarik juga terkait perkembangan gitu atau istilahnya bertumbuh lah. Nah, ini aku melihat beberapa daftar terkait manga-manga seinen. Kalian percaya nggak bahwa Captain Tsubasa itu juga termasuk seinen? Percaya. Jadi iya, Captain Tsubasa. Cuma ada tanda asterisknya. Jadi Captain Tsubasa itu shonen selama 2 dekade. Tapi setelah Road to 2002 dan selanjutnya itu masuk seinen. Jadi menjadi seinen lah, dari shonen kemudian jadi seinen, jadi berkembang ke situ. Ya wajar karena kan ya pembacanya ya sudah jadi dewasa lah, sudah yang men. Nah ini cukup menarik yang di sini ini. Nah menurut kalian kalau misalnya Captain Tsubasa kemudian yang jadi seinen itu bagaimana menurut kalian? Atau mungkin ada yang cerita yang mungkin agak unik terus tidak terduga bahwa itu ternyata sudah jadi seinen begitu? Nggak ngikutin sih, tapi memang Tsubasa itu banget sih sebenarnya. Kalau pas dia masih di sekolah itu yang masih belum timnas gitu, itu shonen banget. Tapi ketika sudah masuk timnas, nah itu yang saya kurang tahu, udah dewasa. Mungkin sudah mulai masuk ke politik-politiknya, mungkin hubungan dengan pelatih dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Terus terang saya sendiri pun juga tidak begitu mendalami selain dari ya anime yang dulu sempat ditayangkan di sini. Nah, kalau untuk Kakak Rufi bagaimana? Mungkin ada tambahan terkait Captain Tsubasa, mungkin pernah nonton yang Road to 2002 ke depan mungkin? Ya, kalau memang Captain Tsubasa ini salah satu dari manga atau manga yang mengikuti perkembangan, nggak hanya perkembangan ini ya, perkembangan zaman ya, perkembangan demografi juga dari yang awalnya itu SD, SMP, SMA, bahkan ngikuti momen gitu. Momennya misal Piala Dunia 2002 gitu. Jepang Korea kita tahu kan itu kan di kemudian dia mengeluarkan seri yang dua itu. Jadi memang agak setuju dengan yang tadi Kak Sak, dia geografi bertumbuh untuk sehingga ceritanya pun juga berkembang. Kita lihat kayak ya itu kan sebenarnya beberapa aspeknya itu sebenarnya kan kayak reboot ya atau dibuat ulang ya dari yang sebelumnya. Gini karena saya kebetulan nonton di TV ya Pak. Itu juga ada beberapa hal aspek yang diperhalus kemudian diperbaiki gitu ya, ada yang perbedaan. Mungkin salah satunya ya karena itu ya, karena ingin selain memanggil kembali nostalgia dari pembacanya juga membuat manga ini menjadi agak lebih realistis lah dibandingkan yang sebelumnya, walaupun tetap aja ada tendangan itulah ya, tendangan bersayap gitu ya, yang bisa summon gitu. Tapi paling enggak di situ dijelaskan juga triknya juga enggak yang terlalu kakinya enggak juga enggak mungkin selain ceritanya juga gaya gambarnya juga menjadi ya, kaki mungkin proporsinya tidak seimbang bagian ke atas. Itu yang saya tangkap dari, tapi secara keseluruhan sih saya cuma ikuti yang 2002 ya. Saya belum nonton yang Golden 23 gitu ya, La Liga ada kan. Mungkin karena pas itu La Liga juga naik. Ya memang kalau untuk Captain Tsubasa ini bisa dibilang memang sudah legendary sih ya. Jadinya terkait ceritanya wajar kalau dia itu sudah berkembang mengikuti zaman, bahkan mengikuti juga tren klub-klub yang memang akhirnya masing-masing mengikuti sendiri-sendiri, terpisah kemana-mana begitulah. Dan kalau untuk Captain Tsubasa sendiri memang cukup terkenal juga di Jepang. Jadinya memang di situ dia
bisa dibilang memang sebagai trendsetter betul. Dan kalau untuk membicarakan trendsetter, Nisekai ini tidak akan bisa jadi trendsetter tanpa bantuan produk dan jasa yang mendukung podcast ini. Dan kembali lagi kita membahas soal seinen yang ternyata juga mencakup Kapten Tsubasa. Nah, tadi kan kalau misalnya terkait seinen, saya menaikkan soal Berserk, itu yang jelas sangat gurih-gurih, itu sedikit kurang disukai oleh Om Kon. Nah, ini kira-kira kalau Om Kon ada nggak yang action atau mungkin seinen yang sangat disukai begitu, favoritnya Om Kon? Ini kira-kira apa Om Kon? Kalau favorit saya tuh cenderung yang ya strategi gitu ya. Misal layar game, contoh yang juga saya suka tuh Kurosagi. Nah, sagi itu kan artinya bangau. Nah, di Jepang penipu itu disebut sagi, seperti bangau. Nah, ada 3 macam. Pertama adalah shirosagi atau bangau putih. Itu penipu biasa lah, penipu yang cari duit biasa. Terus ada akasagi, bangau merah. Itu yang menipu dengan mempermainkan perasaan, kayak misal mendekati cewek terus tabungannya ceweknya dibawa kabur, atau mengejar pria terus minta di usaha bareng atau apa, terus modalnya dibawa kabur, berbasis romansa. Nah, ada satu lagi yaitu kurosagi, yaitu penipu yang menipu penipu lain. Nah, karena yang punya duit banyak itu kan penipu, bukan korban. Karena para penipu yang sudah nipu banyak ini itu diincar oleh penipu yang target korbannya adalah sesama penipu juga. Punya strategi tipu menipu yang begitu detail gitu, menyenangkan sekali untuk dibaca. Omong-omong soal sepak bola, ada juga seinen sepak bola yang menurut saya juga bagus, itu Giant Killing namanya. Itu bagus juga itu. Recommended. Sayangnya itu ada di Gramedia juga. Sayangnya dibuat pada saat si Jepang masih dilatih oleh Leblanc dari Perancis. Jadi agak out of date. Tapi dia masih keluar ceritanya sekarang. Chapter 514 kalau nggak salah itu. Itu menurut saya juga strategi-strateginya lebih ke real daripada tendangan harimau kayak gitu. Tapi tetap menarik. Berarti istilahnya masih untuk yang seinen, untuk yang berpikir-pikir lah ya. Kalau untuk yang tadi kan Kurosagi, kalau dibandingkan yang One Out, ini kan juga seinen juga nih, One Out dan layar game, lebih cenderung kemana kalau Om Kon? Ya, kebetulan saya penggemarnya autornya layar game sih. Nah, tapi kalau layar game sama One Out, mungkin orang akan agak kurang suka sama artnya. Satu artnya, kedua dia tipe yang dialognya panjang-panjang. Jadi gambarnya statis, dialognya panjang. Nah, tapi dari segi story bagus, story-nya itu rapi, tidak bertele-tele, semuanya itu ada dasarnya. Jadi kalau dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah trik, kita pasti sudah dikasih pondasinya di awal, pondasi ceritanya dulu. Walaupun pada saat awal kita nggak mengenali itu sebagai pondasi cerita untuk ke depan. Sedangkan untuk Kurosagi itu gambarnya lebih bagus, lebih modern, lebih bersifat action juga, cuma sifatnya episodik. Jadi hari ini kita akan ngelawan penipu A. Nanti chapter berikutnya penipu B, chapter penipu C. Nah, sedangkan kalau misalnya One Out sama layar game itu kan satu cerita panjang. Nah, itu yang menurut saya punya nilai lebih. Nah, kalau Kakak Rufi nih, ini sudah sempat membaca One Out atau belum? Kalau layar game kayaknya sudah pernah. Kalau One Out gimana? Kilas kayaknya enggak. Ini kan yang itu ya, yang baseball itu enggak sih? Iya, baseball itu. Kalau saya cenderung layar game. Tapi layar game juga unik sih. Saya sukanya doramanya dulu ya, yang bintangi oleh Amane Misa. Amane Misa versi lebih biasa. Nah, itu suka itu, terus baru kemudian ternyata bagus. Shinobu Kaitani ini kan salah satu orang mangaka yang diasisteni oleh Eiichiro Oda. Pokoknya yang diasisteni oleh Eiichiro Oda itu kayaknya. Nah, saya suka layar game.
karena memang apa ya, premisnya bagus ya, pertahanan tipe game ya, saling mengambil uang dari modal yang diberikan oleh panitia. Dan di sini menariknya adalah sebenarnya kalau mereka mau bekerja sama gitu, itu sebenarnya nggak perlu mereka tipu-menipu, mereka bisa menang semua. Jadi bukan zero sum game ya, tapi non zero sum game apabila mereka bermain. Dan ini juga sangat ini ya, sangat berhubungan dengan game teori, gitu, psikologi. Jadi saya ketika menonton atau membaca, oh artinya gitu tokoh utamanya ya, itu bisa menganalisis gimana supaya ini jadi artian seperti yang saya suka dan layer game. Nah, kalau manga terkait dengan seinen lain yang suka itu, yang pasti yang pertama adalah Monster ya, kan yang kemarin yang episode 2 episode yang lalu ya, itu kan kita bahas ya. Pokoknya kalau yang mendengar ini nggak tahu lah Monster, silahkan subscribe atau tonton atau dengar episode yang itu Monster tuh Pak. Kemudian Guns itu saya juga suka, Tokyo Ghoul suka, walaupun saya nggak lanjut Ray ya, saya suka walaupun memang tadi ya kita harus berkompromi dengan gore-nya ya, baik Tokyo Ghoul sama Guns itu menawarkan gore yang cukup masif, jadi kita harus agak berkompromi dengan itu. Tapi ketika kita menyelami lebih dalam terkait goal, baik juga si karakter utama berubah gitu, walaupun lambat tapi kita bisa mengetahui perkembangan yang pada satu titik di akhir itu sangat drastis. Itu kan juga kita bisa lebih lanjut ya terkait itu. Sebenarnya di balik bola itu ternyata ada ini lebih ke spoiler sih ya, tapi intinya menonton Guns itu atau membaca Guns itu juga kita mengetahui bagaimana sebuah teknologi itu bisa mengontrol. Ada, kalau saya pernah baca itu ada batas-batas kesiaan dari karakter itu tuh di Guns kan kalau dia menang itu kan ada pilihan ya, mati kembali ke kehidupan awal, dan dia menjadi menarik ketika kita menonton. Walaupun saya sebenarnya uniknya nggak nonton Guns sampai ending di manga ya, saya nonton endingnya itu malah di film. Nggak tahu kalau memang ada perbedaan, tapi saya rasa mirip-mirip lah secara garis besar ya plot Guns itu dari mana dan total. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, jadi ya sama-sama juga perlu menahan perasaan terkait dengan guru juga lah ya, ya Kakak Rufi ya. Saya juga nggak terlalu suka sih sama kayak ya tahan-tahan gitu. Oke, berarti kita melihat yang innernya, nilai yang kita itu kan ya kan, kalau inner core kan innernya inner ya isi itulah. Tapi kita lihat yang apa innernya itu adalah nilai yang kita bisa ambil dari seinen. Nah biasanya ini kalau seinen dia karena lebih kompleks, itu biasanya itu adalah gray and gray morality biasanya, atau black and gray morality lah, jadinya nggak black and white seperti shonen biasanya. Nah kalau menurut Om Kon ini apa untuk cerita-cerita yang seperti ini yang gray and gray begitu, itu kira-kira apa value yang sempat Om Kon dapatkan lah? Sebenarnya gini ya, kalau misal moralitas yang kita ajarkan ke anak-anak sama orang dewasa, itu kalau menurut saya berbeda. Kayak contoh, misal katakanlah kita nih, ini agak out of topic tapi gambaran realita. Kalau misalnya kita naik pesawat, akan ada kan orang tua harus memakai alat pernapasannya terlebih dahulu sebelum menolong anaknya, atau Anda harus memakai menolong diri Anda dulu sebelum menolong orang lain. Nah itu kan sesuatu yang secara realistis. Gimana caranya kamu menolong orang kalau kamu nggak bisa menolong diri sendiri, atau jangan mengorbankan dirimu sendiri untuk orang lain. Contoh gambaran yang kayak gini, kalau misalnya kepentinganmu berbenturan dengan kepentingan orang lain, terus kamu mengutamakan kepentinganmu, apakah itu secara moral salah? Di dalam seinen itu sering ditanyakan. Nah, terus kalau di shonen pasti kita harus mengutamakan kepentingan orang lain gitu. Kita harus membantu orang. Cara moral itu benar, membantu orang. Kita mengutamakan diri sendiri itu egois. Kayak ada sebuah komik shonen yang tentang sihir gitu. Dan dia menggambarkan sihir itu seperti ini. Sihir itu kan dari pikiran, dari jiwa, bla 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 gitu panjang. Nah si gurunya ini memberikan contoh seperti ini. Kamu sedang lapar sekali dan kamu bawa bekal sepotong roti. Nah terus ada temanmu datang. Dia bilang, aku lapar sekali, boleh nggak rotinya buat aku? Lalu kamu berikan rotinya itu ke temanmu, dan temanmu makannya dengan begitu nikmat, dan dengan melihat temanmu makan itu, secara ajaib perutmu terasa kenyang. Itulah magic, dia menggambarkan. Nah itu kan moral yang diajarkan ke anak-anak.
Tapi kalau misalnya kita bawa itu ke dunia kerja misalnya di sebuah cerita shonen, terus di dalam sebuah perusahaan kamu ditanya, ini nilaimu sama temanmu sama-sama baik, project yang kalian pegang sukses. Menurutmu siapa yang harus aku promosikan, kamu atau temanmu? Ya kalau orang normal mati ya saya dong. Nah itu, jadi kadang-kadang tidak serta-merta semuanya harus diukur dengan moral ya. Jadi kalau misalnya di shonen akan ada sering kamu dan temanmu mengerjakan sebuah proyek yang sama dan sukses, semuanya berkontribusi, lalu ditanya, ini posisi kepala cuma satu nih, posisi yang promosi cuma satu, menurutmu siapa yang harus kupromosi? Nah, apakah salah kalau menyebut nama kita sendiri untuk dipromosi? Apakah secara moral salah? Karena orang lain kalau ditanya kemungkinan besar akan seperti itu. Nah, itulah konflik-konflik yang sering muncul di shonen. Sebenarnya bukan gray area, tapi lebih ke ya begitulah kenyataan gitu. Kita promosi kan bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita melanggar moral. Sedangkan ketika cerita shonen baik dan buruk itu jelas. Kadang kalau di shonen kalau di seinen nggak cuma baik dan buruk, tapi cuma ya kadang-kadang karena memang kadar keadaan doang. Kan gitu sih kalau menurut. Oke, jadi terkait keadaan dan juga terkait kondisi begitu ya. Nah, kalau misalnya Kakak Rufi mungkin ada sesuatu yang mungkin membuat teringat waktu membaca seinen gitu, keadaan dan kondisi yang memaksa melakukan sesuatu misalnya. Kalau saya melihat ketika pertanyaan ini, saya teringat awal dari tragedi. Ya itu saya baru mau itu tadi. Memilih antara menyelamatkan Johan, seorang anak saat itu, menyelamatkan atau menyelamatkan seorang wali kota, pokoknya pejabat lah, yang mana itu dia bisa saja mempertaruhkan karirnya. Bagi Dr. Ten pasti akan, dia punya ini ya macam dia orang yang ini ya, orang yang motifnya adalah nyawa itu sama. Akhirnya dia, saya nggak tahu di situ pas itu pertimbangannya, saya mikirnya sih pas itu karena mungkin dia anak kecil, dia mati lebih, dia akan bisa harapan hidupnya kan, usia harapan hidupnya pasti atau pejabat yang mungkin hidupnya dilatih lah. Dengan berprinsip seperti itu, si pengarangnya ya merasa itu malah memberikan ya inilah seinen ya. Jadi dengan more gold standar itu ya, yang dengan standar moral yang emas itu, dia menyelamatkan anak kecil dan pegang bawah itu sama, malah diberikan permasalahan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia menyelamatkan di wali tindak, menyelamatkan profesinya atau menyelamatkan depannya atau karirnya. Kan kalau dia menyelamatkan wali kota dia akan lancar ya. Tapi dia memilih itu dan ternyata malah si Johan Liebert yang membuat masalah yang besar, dan itu menjadi tanggung jawab Dr. Tenma karena telah memastikan pada itu memberikan sebuah gambaran. Ya betul, memang seinen itu membahas tentang bagaimana mangakanya itu mengaduk-aduk itu dan memberikan balasan yang tidak sesuai dengan standar moral ketika di shonen ya. Ketika dia melakukan perbuatan yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga, balasan yang baik juga. Tapi tidak dengan di seinen. Ketika Dr. Tenma menyelamatkan anak kecil itu, ternyata dia dibalas dengan kebrutalan si Johan Liebert, bagaimana bencana buat gitu ya. Itu yang membuat Jinnya harus mengejarnya, dan dia bertekad sebenarnya di awal ya, bertekad untuk menghentikannya. Saya nggak tahu apakah masuk itu, tapi justru malah di situ ya poin akhirnya, ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Janur, kembali lagi sih, ini balik lagi ya, dia masih berpegang teguh pada pilihan di awalnya ya, bahwa semua nyawa itu berharga dan termasuk nyawa monster yang sebenarnya dia bisa akhiri saat itu, ya tetap ya. Tapi endingnya terbuka sih, apakah benar si Johan Liebert selamat atau dia melarikan diri, ataunya itu adalah entertainment. Itu sih Kak terkait itu. Untuk grey Kalau saya lihat morality. itu bukan grey morality ya, tapi lebih ke realitas. Bahwa ketika kita berbuat baik, belum tentu balasan ke kita itu sesuatu yang baik secara langsung gitu. Contoh yaitu tadi, ketika kita Dr. Tenma menolong, katakanlah dia tahu bahwa ini anak gedenya bakal jadi monster, pembunuh berantai dan sebagainya. Apakah dia harus ya udah biarin mati aja gitu? Nah itu moral gitu, pilihannya moral. Tapi ketika dia ya udah aku ingin menyelamatkan anak ini, gitu. Ya moga-moga karena aku ingin menjalankan moralku, aku nggak membiarkan sebuah nyawa mati sia-sia yang bisa aku tolong. Tapi balasan ke dia adalah
si monster ini kan tidak berterima kasih gitu, nggak "Oh, oke kamu menyelamatkan nyawaku jadi aku akan membiarkan kamu," kan nggak seperti itu. Itu seperti, kayak kita misal ngelihat maling motor digebuki massa terus kita bilang, jangan 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 main hakim sendiri," terus malingnya kabur. Besoknya motor kita yang dicolong sama maling itu, gitu. Itu kan realitas. Jadi salah satu, ya mungkin nilai plus ya kalau bagi saya ya ketika membaca seinen adalah, perasaan yang, kadang-kadang ya hidup memang kayak gitu ya, tidak seindah komik, tapi ini ya ini, memang seperti komik. Bagus, lebih ke nyata kalau menurut saya mah. Oh, jadi mendekati realita kalau menurut Om Kon gitu ya. Dan satu hal lagi yang nyata-nyata membantu podcast ini itu adalah produk dan jasa yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Dan kita kembali lagi ke realita yang seringnya dimunculkan dalam seinen begitu ya. Ini ada satu lagi yang saya sempat cek-cek begitu terkait manga-manga atau anime yang seringnya dianggap sebagai seinen. Dan ternyata salah satunya itu adalah Neon Genesis Evangelion. Jadi dia ini animenya ditayangkan di 6 sore dan memang dari kreatornya sendiri memang berniat untuk penonton yang pemuda-pemuda. Jadinya sempat diprotes oleh para orang tua, sponsor, dan media di Jepang juga. Jadinya yang mendorong untuk adanya jam-jam seinen yang di atas lah istilahnya, yang larut begitu. Nah, kalau misalnya untuk rating dan lain sebagainya ini yang agak menarik ini sebenarnya kalau menurut saya. Jadinya kreatornya sendiri dia menunjukkan untuk si satu pangsa pasar lah atau satu kelompok penonton begitu. Cuma yang lainnya entah itu orang tua atau mungkin penonton-penonton yang lain atau yang sponsornya itu merasa ini bukan untuk pangsa pasar yang ini nih, ini bukan yang ini nih. Nah, kalau untuk menyikap yang seperti itu kan agak menarik ya kalau dari kreatornya sendiri niatnya ke sini tapi justru malah yang lain yang memaksakan istilahnya ini nggak cocok untuk yang ini kayak gitu. Nah, ini kalau menurut Om Kon ini pernah menemukan yang seperti itu nggak? Karena kembali lagi ke realita lah. Iya, kalau misalnya kualitas kayak ada lah sesuatu komik yang bisa masuk seinen ya. Misalnya Shinchan sendiri kan kalau disebut seinen juga nggak bisa, tapi juga kalau disebut shonen temanya kan agak-agak ecchi gitu kan, walaupun nggak gambarnya nggak, ini memberikan pengaruh buruk ke anak-anak, dan itu kan biasa sering terjadi. Neon Evangelion itu mungkin karena ada dua hal ya yang menurut saya kategorinya kontroversial, mungkin kontroversial secara umum bukan kontroversial karena yaitu adalah penggunaan story dari Bible, jadi kategori penistaan agama lah, dan juga ecchi-nya pada saat itu dianggap terlalu berlebihan. Nah, kita nggak bisa pakai standar masa itu untuk sama sekarang kan. Kayak sekarang, itu sekarang Nami pakai bikini biasa aja. Itu masa cuma pakai bodysuit gitu dong dipermasalahkan. Loh, jangan salah, tahun 90-an awal TVRI di sebuah sinetron di TVRI itu, ketika ada adegan ada seorang wanita berpakaian panjang daster gitu, terus ketika sebuah adegan dia nangis menjatuhkan diri ke kasur, menangis memeluk bantal, itu roknya itu terbuka sampai setengah betis saja, jadi betisnya kelihatan. Itu direkturnya TVRI itu ditelepon sama Kemenak untuk diancam mau dibredel karena pornografi. Nah, kita nggak bisa kan pakai yang standar sekarang. Nah, menurut saya jadi pada saat itu dianggap story-nya terlalu masalah Bible, sama seperti Da Vinci Code kan. Da Vinci Code juga sempat rame penistaan agama kan, sampai diboikot di bioskop juga. Kedua, ecchi-nya itu terlalu ecchi untuk shonen pada masa itu, dan sama itu gambaran kenapa musuhnya
Angel itu kenapa jahat? Padahal Angel kan harusnya baik. Kalau misalnya Kakak Rufi mungkin, Ya. misalnya terkait untuk yang Neon Evangelion ini, mungkin ada yang mau ditambahkan bahwa memang, oh ini kayaknya saya setuju dengan kreatornya ini. Ini Ya, memang seharusnya ini untuk pemuda ini, anak muda ya. harus menonton nih. Saya malah kaget ketika Kak Sakti sebutkan jam 6 sore. Oh, pasti ini versi Jepang. Karena ini ya, mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa Neon Evangelion, Neon Genesis itu pernah tayang di TV nasional Indonesia ya. Saya pernah Ada nonton pernah. itu malam-malam SMP, waduh buka. Saya sampai bangun ya jam 12 malam hanya untuk nonton Evangelion. Dan dia disiarkan kalau nggak salah oleh Trans TV ya kalau salah ya. Itu jam setengah 12 malam, bayangkan. Anime. Kalau sekarang mungkin sering ya di Mentari TV aja mungkin saat ini nayangkan Pokemon itu jam setengah 11 gitu ya. Tapi zaman dan itu memang untuk mencari nostalgia nonton lama ya, menarik mereka para pemain yang dulu nonton Satoshi nonton Ali ya di SCTV. Itu sekarang mungkin saat ini udah punya keluarga dan mungkin waktunya malam. Tapi Evangelion dulu itu tayang di Trans TV kalau nggak salah jam setengah 12 menit. Itu saya bener-bener bangun malam-malam untuk nonton. Apa bener sih? Ternyata bener. Dan memang penayangan jam segitu tuh tepat untuk Evangelion karena di situ memang yang pertama itu secara cerita sangat berat gitu ya. Ada gorengnya dikit juga dan adegan atau tampilan yang mungkin vulgar. Dan kalau kita bicara tentang Evangelion, memang Evangelion ini kan dia ini ya, kalau realisasinya sebelum dia tayang secara anime itu kan dia di Shonen S kalau nggak salah ya kawan. Itu kan dia kalau dari namanya Shonen S aja berarti ya memang dia bentukannya shonen. Tapi memang ketika dia rilis TV-nya di mana TV itu kan beda dengan manga ya. Manga harus beli atau harus pinjem gitu ya, buka satu-satu gitu. Tapi kalau di TV kan dia milik semua orang ya. Ketika tonton jam 6 memang nggak pantas. Itu sama halnya dengan manga di manga shonen yang mungkin secara ecchi-nya, secara fan service-nya lebih parah dari Evangelion, katakanlah To Love Ru lah gitu ya. Si Black Cat-nya ya, si pengarang Black Cat itu kan ketika udah selesai Black Cat kan ternyata dia ecchi-nya jadi tumpah ruah ya. Itu juga lebih parah ecchi-nya di bulan atau mungkin secara gore Chainsaw Man saat ini mungkin lebih parah daripada Evangelion. Tapi memang dia masuknya ke majalah shonen dan penentuan shonen atau seinen itu ya manga itu memang dari majalahnya. Majalahnya memang majalah shonen, majalahnya makanya ada istilah bahwa ada manga yang salah majalah aja sama kayak yang tadi kayak Death Note itu banyak orang ngomong bahwa ini sebenarnya seinen ini harusnya masuknya Weekly Young Jump gitu tapi kan kenyataannya dia di Shonen Jump dan meledak gitu. Karena memang kadang menurut beberapa editor para pembaca majalah itu pengen sesuatu yang berbeda. Makanya kadang ada yang nyasar, ada manga yang seharusnya seinen, shonen. Begitu pula sebalik. Walaupun kalau yang sebaliknya kan masalah ya kalau orang dewasa yang everyone katakanlah gitu. Tapi kan kalau yang everyone baca yang parental guide atau tahun ke atas itu kan juga kurang bagus ya gitu ya. Tahun ke atas ya. Plus itu kan itu yang akhirnya pada prinsipnya bahwa memang manga itu seinen sebenarnya ditentukan oleh majalahnya dan majalah itu turunannya banyak ya dari editornya, dari si majalahnya gitu ya, rubrik lain selain manga itu juga akan bertukar. Itulah yang kadang membuat suatu manga itu kok bisa melompat ke situ, melompat ke mana gitu ya, ke shonen ke seinen, seinen ke shonen. Gitu. Angelan juga salah satu dari kasus sebenarnya dia masuknya seinen tapi dia ke shonen. Dan ketika dia tayang TV-nya pasti banyak yang protes. Makanya Trans TV juga benar itu dia menayangkannya jam setengah. Saya ingat dulu itu saya. Dan ini ya, ini kembali lagi ya. Secara ecchi-nya mungkin kalau terkait bajunya Rei Ayanami yang terlalu seksi atau sebenarnya lebih parah dari itu loh. Kalau ada adegan di mana si Shinji itu gitu tuh ada gitu dan itu gitu ya itu saat si Rei Ayanami sedang koma itu kan sungguh perbuatan yang ini ya yang parah gitu dan memang itu pantas sebenarnya nggak gitu Kak Sak. Oke, nah ya itulah untuk terkait apa dikotomi antara shonen dan seinen. Nah ini juga menyambung juga terkait cerita atau anime manga yang ada di shonen tapi sering dikira masuk ke seinen ya. Salah satunya yaitu Death Note. Nah ini sempat saya baca. Jadinya kalau misalnya Death Note yang sebenarnya itu masuknya kan Weekly Shonen Jump, dia terbitkan di Weekly Shonen Jump, jadi memang benar-benar shonen lah. Jadinya kalau misalnya Death Note itu dia masuk ke majalah seinen dan memang ini kita peruntukkan untuk seinen nih. Nah si pengarangnya
itu menyebutkan kalau misalnya mereka itu akan fokus lebih ke efek Death Note-nya ke dunia luas lah. Kemudian pertanyaan apakah ekstremis si Light ini benar atau enggak. Jadinya bukan, kalau yang shonen ini kan lebih ke permainan kejar-mengejar Light, L sama Nier gitu ya. Nah, jadinya perbedaan fokus atau perubahan itulah yang nantinya akan dilakukan oleh kreator kalau misalnya dia menerbitkan Death Note ke seinen publikasi. Nah, ini misalnya kalau Om Kon ambil satu judul di shonen, terus apa yang akan diubah untuk dimasukkan seinen, atau mungkin satu judul di seinen yang Om Kon mungkin aku mau ubah ini biar dia masuk ke shonen gitu. Nah, kira-kira apa ini cerita yang mungkin menurut Om Kon itu ini cocok ini kalau misalnya diubah yang ininya untuk masuk ke ini. Nah, kira-kira ada nggak? Kalau seperti informasi Kak Rufi tadi, kategorinya berdasarkan majalah tempat itu kan kita kan baca komik Bakuman kan, dari situ gambaran komik itu ya mungkin nggak 100% benar tapi banyak lah ya. Salah satu contoh penentuan itu mau jadi seinen atau shonen itu adalah masalah uang. Ini bakalan lebih laku di mana. Nah, shonen pembacanya kan memang lebih banyak. Jadi kalau misalnya seinennya bisa lah shonen, saya yakin dimasukin karena ya Shonen Jump pembacanya lebih banyak daripada majalah seinennya. Jadi sama seperti kenapa banyak film Hollywood itu dijaga agar masuk kategori di bawah R, tidak dapat R, kayak dibatasi umpatannya, dibatasi gore-nya. Jadi kayak buat yang action kayak gitu, Mortal Kombat misalnya, Mortal Kombat itu kan susah kalau nggak menarik kalau dia dibikin PG-13. Nah, kalau misalnya untuk saya rasa sama lah di kategori seinen atau shonen mungkin ada lah kategori film-film pertama tidak boleh menunjukkan ketelanjangan, tapi kan ada story yang ya emang story-nya soal itu, kayak contoh Shinjuku Swan tuh nggak mungkin masuk ke shonen karena dia bercerita tentang orang yang itu bekerja di hiburan malam dengan gadis penghibur bla bla bla. Jadi pasti ada nuditinya karena ceritanya tentang gadis penghibur di klub malam, yakuza dan sebagainya. Kalau misalnya soal cerita apa yang kalau misalnya mau disonenkan, yang di seinen mau disonenkan atau sebaliknya, saya yakin kalau seinen itu bisa disonenkan, itu pasti masuk. Jadi nggak relevan, nggak ada. Kalau misalnya ada cerita yang bisa masuk cerita seinen yang bisa masuk majalah shonen, pasti itu dimasuk. Nggak ada yang ini bagusnya shonen aja, nggak bakal, karena pembacanya di shonen lebih besar. Nah, apakah kalau misalnya di shonen itu lebih seinen? Nah, itu banyak. Kayak misal kita bayangkan Naruto tapi dengan action yang lebih dewasa, yang bisa sampai tangan putus atau apa. Dan itu ada sebenarnya kalau kita baca Under Ninja. Itu ninja di masa kini. Agak absurd sih, dia dari autornya I Am Hero yang juga sama absurd. Tapi kalau Naruto dibikin lebih realistis di kehidupan zaman sekarang, di kehidupan modern, dengan teknologi zaman sekarang, dengan tingkat gore dan nudity level seinen, menurut saya Naruto akan seperti Under. Oke, itu kalau Om Kon. Kalau Kakak Rufi mungkin ada cerita yang mungkin penasaran atau menarik ini kalau misalnya dibikin shonen, atau ini cerita seinen cocok ini untuk di shonen kan, ini gimana Kakak Rufi? Kalau saya malah ada beberapa yang menurut saya ya seinen yang salah satu yang tadi sudah saya sebutkan itu adalah Chobits ya. Saya suka Chobits salahnya. Ketika saya dulu ini ya masih single gitu, masih kuliah gitu, saya sangat suka dengan Chobits karena relate gitu. Dan menurut saya perubahan yang sangat besar ketika Chobits ini berubah dari seinen ke shonen itu adalah yang pasti adalah perubahan tombol switch on-nya. Ya, itu pasti akan berubah ya. Dia nggak akan taruh di situ, tapi mungkin di belakang kepala atau di atas, berarti yang akan berubah. Tapi itu bercanda ya. Kalau tapi tetap sebenarnya saya juga dulu kaget juga ketika coba. Tapi mungkin yang saya sangat suka ketika seinen di shonen itu menurut saya adalah Akiranya Katsuhiro Otomo, atau mungkin dikenal namanya ya 8. Itu yang saya kira itu adalah shonen, ternyata dia masuk ke seinen juga kan. Padahal kalau kita lihat juga tema
menikmati actionnya gitu juga sangat masuk sekali. Ketika mungkin dia masuk dan mungkin dia nggak akan terbahas tentang politik gitu. Bahkan di situ juga ada kayak semacam ini ya, semacam Easter egg atau kita sebut sebagai ramalan ya. Itu juga disebut bahwa Olimpiade Tokyo ya kalau nggak salah itu yang itu berupa ruin atau reruntuhan gitu ya. Dan ternyata kadang dikaitkan dengan ini ya, Olimpiade Tokyo ketika kemarin ada COVID gitu ya. Di akhirnya tahun sekian gitu, Olimpiade Tokyo akan runtuh dan atau itulah pokoknya di akhir. Tapi menurut saya ada dari situ ya menurut saya ada beberapa yang memang seinen pun sebenarnya sangat shonen sekali dan saya tetap berpegang bahwa penentuan shonen dan seinen itu adalah dari tempat serialis manga itu berawal karena kan setiap majalah itu kan dia punya ini ya cara audisi atau cara melakukan newcomernya gitu, atau pilot mangaka muncul sesi dan ketika seorang mangaka itu melakukan mana kan ya dia harus komit ya untuk membuat manga sebesar ataupun aturan-aturan di majalahnya. Jam, magazine, Ace itu pasti adalah seinen. Kemudian yang Jam, Max itu Sunday gitu itu berarti. Dan terkadang mungkin ada keputusan yang juga bisa. Jadi sebenarnya nggak mutlak juga ketika dia berjalan kayak tadi kasus Subasa juga dia bisa pilih aja gitu kan. Atau beberapa serialisasi yang mungkin dianggap lebih cocok di satu hal di satu yang lain juga dia tidak sakit. Tapi tetap di awal itu adalah tempat di mana dia akan langsung oleh editornya biasanya sesuaikan dengan target grafinya itu sakit. Oke, baiklah ini untuk seinen ini memang ya menariknya itu memang adalah dari bisa dibilang premisnya lah ya. Jadinya bagaimana author itu ingin menunjukkan suatu cerita betul. Nah, memang kalau untuk terkait seinen ya memang kadang bisa di shonen kan, bisa diperhalus lah sih. Tapi juga yang seinen pun juga mungkin bisa di shonen itu mungkin orang berpikiran seperti itu. Ya rasa sama kayak seni-seni yang lain ya. Misalnya orang bilang, oh ini musiknya rock. Oh enggak kurang nge-rock, ini masih pop. Atau ketika lukisan, oh ini aliran ini, enggak ini aliran ini. Saya rasa itu area yang abu-abu lah. Kecuali yang memang katakanlah kalau misalnya abstrak, ya jelas abstrak. Tapi abstrak yang masih membentuk objek seperti dalam mimpi masih bisa disebut surrealism juga. Nah itu yang menurut saya yang pengen saya sampaikan lewat podcast ini adalah seinen banyak punya cerita yang dan art yang shonen loh. Dan seinen juga nggak selalu serius, banyak gag yang lucu-lucu juga yang bagus-bagus. Jadi kalau misalnya kita masuk ke baca manga atau apa yang online terus kita filter itu sesekali cobalah filter ke seinen banyak banget. Oke, ini untuk kata terakhir atau kata tambahan mungkin Om Kon mau merekomendasikan satu atau dua yang bisa teman-teman nanti coba cek begitu. Kalau misalnya olahraga tadi Giant Killing itu bagus. Kalau mau yang absurd Under Ninja itu bagus tapi plotnya lari kemana-mana jadi itu khasnya si pengarangnya. Kita tidak pernah tahu siapa tokoh utamanya di cerita itu. Sama seperti orang yang nggak kenal Stephen Chow itu kalau nonton Kungfu Hustle kan ngira kalau tokoh utamanya adalah 3 orang yang kungfu itu yang terus mati. Nah, style storytellingnya si pengarangnya Under Ninja itu mirip. Kita begitu banyak tokoh dan kita nggak tahu nih orang yang sering keluar itu pun orang yang sering menarasikan cerita itu belum tentu itu tokoh seperti itu Under Ninja. Sayangnya nudity dan gore ya paling itu sih. Kalau misalnya untuk yang nggak nudity dan nggak gore, Fable itu bagus. Kalau untuk Kakak Rufi mungkin ada kata tambahan? Ya, menikmati seinen itu memang harus banyak kompromi ya terkait action, kemudian romance, kadang ada humor-humor jorok atau vulgar gitu ya kayak yang tadi Chobits itu sebenarnya ya mungkin dia ada nudity-nya gitu tapi menempatkan tombol switch on ke situ tuh juga agak mengganggu bagi saya di awal gitu kayak menodai apa ya kegunaan chi gitu. Jadi memang harus banyak kompromi sih ya gitu jadi kita harus dengan atau
lalu agak jurus itu, atau tapi kalau kita bisa kompromi dengan itu, mungkin kita bisa karya yang kalah. Untuk beberapa manga kan ya Beats, kemudian itu salah satu karya Clamp, kemudian Liar Game tadi. Inisial D itu ternyata juga seinen juga gitu. Jadi memang yang kelihatannya shonen ternyata juga seinen juga. Ya, inisial Jadi D. jadi sebenarnya batasnya sangat tipis, makanya itu batas paling gampang ada 4 kita, karena kadang aman, kemudiannya bagus. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, baik. Ini terkait seinen ini ya, perbedaan dengan shonen itu kadang memang sedikit abu-abu lah. Ya, seperti moralitas atau realitanya juga tidak seperti shonen yang pasti ada, oh ini benar, ini salah gitu. Nah, cuman kalau untuk kita sendiri ini memang ya diskusinya mungkin cuma untuk saat ini kita diskusikan untuk sampai di titik ini saja dulu. Tapi juga saya penasaran juga untuk teman-teman yang mendengarkan ini, apakah kalian juga sempat menikmati seinen juga? Mungkin ada judul-judul yang mungkin kalian mau rekomendasikan. Mungkin kalian lebih cenderung, oh mendingan shonen dong. Oh ini kalau seinen kan harusnya bukan dari publikasi. Mungkin seperti itu pendapat kalian. Nah, tulis komentar kalian di bawah supaya kita juga bisa baca dan kita bisa mendengar pendapat kalian. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menemani kami bertiga mengobrol terkait seinen, dan sampai ketemu di lain kesempatan.